Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga, serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya dan suami menginginkan kehidupan yang sederhana semata-mata untuk mendidik diri kami agar tidak mencintai dunia, juga mendidik anak-anak agar mengerti kehidupan. Apakah memilih hidup sederhana dibandingkan hidup bermewah-mewahan dan serba kecukupan termasuk ketidakbersyukuran kami terhadap nikmat Allah? Hadirin Allah muliakan, masalah ini tuh sangat subjektif ya, selama semuanya halal ya, semuanya halal dan seterusnya. Bisa maksimal, bisa bisa maksimal di A, tapi mungkin belum buat tapi belum tentu buat si B, karena kita lihat kehidupan para nabi alaihi wassalatu wassalam, kehidupan para sahabat alaihi radhiyallahu ta'ala anhum, kehidupan para ulama rahimahumullah, itu beda-beda. Ada yang memilih jalan kemiskinan, ada yang memilih jalan kesederhanaan, ada yang memilih jalan dengan harta, ada yang dan seterusnya, berbeda-beda. Ada yang berjuang dekat dengan lingkaran kekuasaan, ada yang menjauh dari kekuasaan, berbeda-beda. Ada yang mengambil jabatan di sebuah posisi penting, ada yang menolak jabatan, berbeda-beda. Orang berbeda-beda. Maka pilih yang paling membuat kita bertakwa kepada Allah. Pilih yang paling membuat kita bertakwa kepada Allah, karena karakter kita beda-beda. Karena kalau misalnya, iya kita harus pokoknya hidup yang ini, lalu pertanyaan, bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Apakah kita lebih baik daripada Nabi Sulaiman? Kan enggak. Bagaimana dengan Utsman bin Affan yang kaya raya dan lain sebagainya? Bagaimana dengan para salaf yang ketika 10 hari terakhir Ramadan beli baju harganya 1000 dirham misalnya, diriwayatkan 1000 dirham. Nggak mungkin bisa beli baju 1000 dirham, mungkin 80-90 juta untuk dipakai di 10 hari terakhir Ramadan. Terus kalau kita sebaliknya, Muslim tuh harus kaya, harus begini, harus kaya, harus banyak. Lalu bagaimana dengan kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan kehidupan yang dipilih Abu Hurairah? Bagaimana kehidupannya Imam Nawawi rahimahullah? Orang beda-beda. Kullun ya'malu ala syakilatih, kata Allah. Setiap orang tuh hendaknya beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Balil insanu ala nafsi basirah. Kita ini tahu diri kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Makanya semua biasa. Makanya dari sampai detik ini orang-orang soleh tuh macam-macam. Ada orang soleh yang sampai detik ini juga, ulama juga beda-beda. Ada ulama yang kaya, ada ulama yang biasa aja. Ada yang sederhana, ada yang miskin. Orang-orang soleh pun gitu. Ahli ibadah ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin. Gitu. Guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita pun begitu. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin. Semua pola nggak berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan Anda tidak akan melihat pola itu berubah. Macam-macam orang. Gitu. Macam-macam. Dan Nabi SAW nggak pernah pukul rata. Pokoknya harus begini ya. Enggak. Gitu lah. Nggak demikian. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Di satu sisi Nabi memuji orang-orang miskin dan sederhana yang sabar, dan di satu sisi Nabi memuji orang-orang kaya yang bersyukur.
Dan Nabi kata ni'mal malu saleh lil mar'i saleh. Sebaik-baik harta yang baik, berkah dan banyak itu dipegang oleh orang yang soleh. Itu hal yang penting. Itu hal yang penting. Dan tapi untuk menekankan dan untuk anak-anak, didiklah dengan kerja keras, didiklah dengan filosofi perjuangan, itu tepat, dan dididik dengan fasilitas. Ulama mengatakan man kanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Barang siapa yang fase awalnya terbakar, maka fase akhirnya akan bersinar. Ya sama kayak orang sekarang bilang no pain no gain itu. No pain no gain, ya. Jadi untuk anak-anak di fase awal tuh harus ngerasain susah, sulit, capek, letih. Jangan dimanjakan anak-anak. Jangan dimanjakan. Kalau kita ingin dia bersinar di masa yang akan datang. Dan juga jangan lupa juga, kalaupun kita hidup memilih sederhana, jangan lupa sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'mati ala abdi au kama qala. Allah itu senang kalau seorang hamba memperlihatkan bentuk nikmat yang Allah berikan kepada dia. Athar tuh bekas, jejak ya, meninggalkan jejak lah itu ya. Allah tuh senang jika seorang hamba itu memperlihatkan jejak nikmat Allah kepada dia. Intinya kehidupan para nabi beraneka ragam, kehidupan para sahabat beraneka ragam, kehidupan para ulama beraneka ragam, tapi mereka punya kesamaan, baik yang kaya maupun miskin tidak tertipu dengan dunia. Mereka punya kesamaan, baik yang kaya maupun miskin tidak tenggelam dalam kehidupan dunia. Dan kaya bukan bermewah-mewahan. Tadi beliau sampaikan tidak mau hidup bermegah-megahan atau bermewahan, itu setuju. Jadi kaya bukan bermewah-mewahan, tapi menggunakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, gitu loh, sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu yang perlu mereka, dan tujuan mereka sama, akhirat, dan mereka tahu semua ini akan dihisab, dan mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu ketika mereka memilih jalan harta, maka artinya mereka harus memperjuangkan harta itu untuk jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk ngebantu orang, mensupport, memutar, dan sebagainya. Balil insanu ala nafsi basir. Setiap orang lebih tahu tentang kondisinya masing-masing. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.